Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai urgensi syahadat. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Dua kalimat syahadat atau syahadatain merupakan pembeda manusia antara muslim dan kafir. Pertama, pintu gerbang masuk ke dalam bangunan Islam dengan menyatakan syahadatain. Kedua, kalimat syahadat merupakan inti ajaran Islam. Pemahaman muslim terhadap Islam tergantung pada pemahamannya pada syahadat. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat syahadat. Ketiga, kalimat syahadat merupakan landasan perubahan. Syahadat merupakan merubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Keempat, kalimat syahadat merupakan inti atau hakikat dakwah para rasul. Kelima, kalimat syahadat memiliki keutamaan-keutamaan besar. Inilah kalimat yang akan membawa seseorang pada keselamatan Islam dan juga pada kenikmatan abadi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ada dua hal prinsip yang tergantung dalam syahadat. Yang pertama, pernyataan la ilaha illallah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Melaksanakan aturan Allah merupakan ibadah kepadanya. Itu terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 162. Yang kedua, menyebut Muhammad dan Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW, sebab Rasulullah merupakan suri tauladan dalam mengikuti Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kandungan dan makna syahadat. Asyhadu berarti saya bersyahadat. Syahadat sendiri secara bahasa berarti pernyataan, janji, dan sekaligus sumpah. Selain itu, kata syahadat juga merupakan bentuk present continuous tense. Maka pernyataan, janji, dan sekaligus sumpah itu tidak hanya berlaku pada detik saat diucapkan saja, tapi juga untuk waktu-waktu selanjutnya. Syahadat itu merupakan pernyataan, ikrar atau pernyataan tentang Allah sebagai Tuhan selain Allah bagi manusia merupakan ikrar bagi keesaan Allah. Betapapun kecilnya, setiap pernyataan memiliki konsekuensi tertentu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Konsekuensi tersebut harus ditanggung oleh orang yang membuat pernyataan itu. Yang kedua, syahadat merupakan janji. Jika seseorang berjanji, selama janji tersebut belum terrealisasikan, maka ia akan merasa berhutang. Dalam hati kecilnya ada perasaan merasa bersalah, kecuali jika orang itu seorang munafik. Orang munafik tidak memiliki rasa bersalah di saat ia mengingkari janjinya. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7. Yang ketiga, syahadat merupakan sumpah. Bersumpah berarti menyatakan kesediaan menerima akibat dan resiko apapun dalam mengamalkan syahadat. Pelanggaran terhadap sumpah merupakan kemunafikan. Contoh, pelanggaran terhadap syahadat adalah memberikan loyalitas kepada orang kafir, memperolok-olok ayat-ayat Allah, mencari kesempatan dalam kesempitan kaum muslimin. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 1-2. Selanjutnya, secara istilah, asyhadu berarti menyatakan, berjanji dan bersumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan yang pertama membenarkan dengan hati, yang kedua mengikrarkan dengan lisan, yang ketiga membuktikan dengan perbuatan atau amal dengan anggota tubuh. Orang yang istiqomah, maka di dalam dirinya akan muncul sifat-sifat. Yang pertama, berani. Orang yang istiqomah tidak perlu takut pada siapapun juga kecuali pada Allah semata. Berani karena benar, itulah prinsip orang istiqomah. Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surah Al-Baqarah ayat 147 dan Ali Imran ayat 157-158. Yang kedua, tenang. Kerap kali berhadapan dengan masalah, orang yang istiqomah tetap tenang.
menjadi sedih atau murung berkepanjangan karena ia tidak menyelesaikan sendiri masalahnya. Dia selalu mengadukan, konsultasi, bahkan jika perlu melemparkan sama sekali semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, optimis. Orang-orang istiqomah memiliki optimisme yang optimal. Orang-orang istiqomah yakin betul bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembalas dan Allah tidak pernah melanggar janji. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syahadat dalam kehidupan. Syahadat, dua kalimat syahadat yang dimaksud adalah syahadat tauhid la ilaha illallah dan syahadat risalah Muhammadur Rasulullah. Allah dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang paling dicintai, sehingga kita rela mengorbankan apa saja untuk mendapat ridhonya. Bisa pula berarti sesuatu yang membuat kita tenang jika kita mengingatnya, atau sesuatu yang membuat kita gelisah jika jauh darinya. Dan semua hal baik materi maupun non-materi bisa menjadi ilah kita. Ada orang yang menjadikan hawa nafsu terhadap ilahnya, ada yang menjadikan keluarga, harta dan tahta sebagai ilahnya, serta menjadikan ilah-ilah tersebut sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai ilah selain Allah itu sama besarnya, bahkan sampai lebih cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi makna kalimat la ilaha illallah adalah menafikan, menghilangkan atau menghancurkan ilah-ilah selain Allah menjadi Allah sebagai salah satunya. Hanya Allah tempat kita bergantung dan hanya Allah lah yang kita cintai, rindukan, agungkan, dan taati, bukan yang lainnya. Ibadah yang kita lakukan merupakan agar kita lebih dicintai oleh Allah. Syahadat risalah bukan hanya sekadar pengakuan terhadap Rasulullah SAW sebagai utusan Allah bagi semesta alam ini, tapi juga suatu kesiapan diri untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah atau teladan dalam setiap aspek kehidupan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas sekali mengikuti